Victimologi dengan Gua Bastian. gua apa dan gua Valen dan dosen pengampu kita Dr. Yunan Prasetyo Kurniawan SHMH. Dan di siang kali ini kita akan membahas tentang bullying yang lagi viral-viral. Sebenarnya kita bukan membahas yang viral-viral aja, tapi kita membahas tentang apa itu bullying, dampak negatif dan sebagainya. Nah, menurut Bastian sendiri bullying itu apa sih? Kalau dari pendapat gue pribadi ya, masalah bullying itu tuh adalah suatu tindakan oleh seseorang untuk menyudutkan orang lain demi kepuasan atau kesenangan pribadi, bisa juga untuk kelompok. Contohnya untuk pertemanan sekitar kita sendiri, guys. Oh betul. Kalau menurut Alfa, bullying itu apa sih? Menurut aku, bullying itu segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara berulang atau sengaja oleh salah satu orang atau sebuah kelompok untuk menjatuhkan si korban. Aku setuju banget buat kalian berdua. Biasanya alasannya tuh untuk candaan. Ada tanda kutip bercanda guys, gak usah baper gitu ya. Nah, kalau menurut buku yang aku baca itu nggak kalah jauh dari kalian, itu tuh dari buku Stop Perundungan yang diterbitkan Kemendikbudristek 2021. Bullying adalah perilaku tak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi kalau misalkan ada, anggaplah satu artis nih, dia posting foto terus ada yang bilang, ih kok bajunya itu aja, dan itu komennya berulang terus, berarti kan termasuk dari bullying ya. Setuju banget. Karena masyarakat kita itu masih menganggap kalau mengejek seseorang itu masih canda. Padahal kalau kita telah lagi, candaan dan bullying itu tuh hampir 11-12. Kenapa 11-12? Karena dari awal candaan bisa berujung ke bullying. Kita kan nggak tahu apa yang kalau kita ejek salah satu teman kita yang kita ejek ini, nggak tahu pikiran mereka tuh apa, gimana, perasaan mereka. Padahal kita hanya sekali ngomongin, tapi nggak tahu dampak pikiran mereka atau hati mereka gitu, perasaan mereka sendiri. Betul. Nah kalau misalkan kita lihat-lihat itu bullying itu pasti ada dampak negatif. Yang menurut Alfa sendiri itu apa sih yang bakalan didapetin dari efek samping bullying ini? Nah, dampak negatif bullying itu banyak banget. Sebagai contohnya itu, misalnya si anak ini menjadi pendiam, menjauh dari pertemanan, dan kurang bersosialisasi, bahkan ada yang sampai bunuh diri dan melukai diri. Gua setuju tuh. Karena dampak bullying itu emang pas lagi itu parah ya guys. Dan emang bikin psikologi korbannya itu tuh jadi hancur dan goyah. Jadi dampak bullying itu lumayan serem juga ya guys ya. Padahal cuma hanya kata-kata pendek yang melukai hati, tapi dampaknya itu wah gila, hingga bunuh diri loh. Nggak kebayang sih gimana rasa sakit orang yang dibully itu. Nah, gue baru-baru ini juga dengar ada kabar kalau dari yang kabarnya itu cukup memecah perhatian publik gitu loh, bahwa ada kasus di sekolah yang cukup elit ada seorang anak yang mengalami perundungan oleh teman-temannya. Sedih banget sih. Bahkan si anak itu sampai terluka secara fisik, secara mental. Itu parah sih guys dari kasus bullying. Sedih banget ya kalau misalkan kayak gitu ya. Aduh, jangan sampai kita atau teman kita tuh jadi korban. Gua setuju banget. Iya betul. Nah kalau misalkan kalian ada teman ataupun kalian yang merasa sedang dibully nih ya, tips dari aku tuh jangan pernah diam. Setuju banget. Karena banyak orang yang dibully itu tuh hanya harus bisa diam, memperhatikan. Dan kalau kita diam, malah si pembuli itu malah makin seneng kalau kita diam. Bukan berarti kita bisa membalas secara langsung ya. Contohnya gimana sih? Kayak kalian bisa lapor ke orang tua kalian, biar orang tua kalian tuh menindak tegaskan itu lewat entah itu guru, entah itu kepala sekolah, atau bahkan lebih parah bisa ke polisi. Pihak berwajib. Setuju banget. Sekali lagi jangan diam ya guys. Jangan pernah diam, jangan ya dek ya. Kalau menurut Bastian sendiri harus ngapain sih kalau misalkan ada yang dibully? Nah, kalau dari gua sendiri nih, kalau kalian lihat teman kalian ada yang terkena bullying atau tahu bahwa di sekitar kalian ada yang terkena bullying atau dilakukan secara tidak adil, kalian bisa melakukan 3 hal guys. Dari gue pertama adalah melaporkan ke guru, karena guru itu adalah sebagai pengawas dan orang tua kita di sekolah. Lalu kedua itu di orang tua korban. Kita jangan hanya mengadukan ke guru aja, tapi konsultasi kembali ke orang tua korban, karena kita nggak tahu nih kalau korban ini tuh kadang ada yang mau cerita ke orang tuanya, ada juga yang diam-diaman saja.
Nah, kalau memang kasus ini parah banget hingga melukai korban hingga parah, kita bisa melaporkan ke pihak berwajib. Ingat ya guys, pihak berwajib kalau misalkan sudah parah banget. Iya, jangan hanya diam karena kalau bungkam itu gimana ya? Bakalan jadi tetap kayak gitu. Iya, terus setuju. menerus gitu. Kalau misalkan menurut Asma sendiri tuh Nah, menurut aku, jika melihat tindakan bullying, segera hentikan, jangan malah menonton. Gue setuju. apalagi di videoin ya. Iya, karena orang Indonesia nih kalau ada suatu fenomena atau peristiwa yang bukannya ditolongin dulu tapi Malah di videoin. itu dia. Benar banget nih. Nah, jika kita tidak bisa langsung membantu, laporkan kepada guru. Nah, terus tidak lupa untuk melaporkan ke orang tua murid. Tapi bila sudah parah, kita laporkan ke pihak yang bertanggung jawab, yaitu polisi. Betul. Setuju banget sih. Bener banget. Nah, selain itu penting banget nih buat kita untuk saling menjaga, saling menghargai. Kalau misalkan orang punya keunikan tuh jangan pernah dikatain atau jangan pernah dibully gitu, karena kita tuh kan kita kan apa ya? Sebagai ciptaan Tuhan itu kan diciptakan dengan adanya perbedaan. Iya. Gak mungkin antara gua dan Valeda ini tuh sama gitu, kan beda-beda. Karena perbedaan itu yang membuat Indah. kita kaya. Indah. Nah guys, kalau misalkan kalian ngerasa jadi korban bullying ataupun kalian ngeliat nih teman kalian ada yang jadi korban bullying, pertama yang kalian harus lakukan itu jangan pernah diam. Karena kalau misalkan diam, nggak bakal tahu kalau misalkan ada bullying di sekitar kita gitu. Gue setuju banget karena banyak orang yang jadi korban bullying tuh cuma bisa diam karena kategori gak enakan, takut diceng-cengin. Iya betul. Aduh kasihan banget sih. Kasian banget sih. Kalau- Malah menjadikan diri kalian itu sebagai samsak bullying Waduh, sendiri. iya. Barangkali ada yang sampai bonyok-bonyok. gitu. Iya, setuju banget tuh. Bang. Ribet. Kalau menurut Bastian sendiri harus ngapain sih kalau misalkan ada yang dibully? Nah, kalau dari gua sendiri nih, kalau kalian lihat teman kalian ada yang terkena bullying atau tahu bahwa di sekitar kalian ada yang terkena bullying atau dilakukan secara tidak adil, kalian bisa melakukan 3 hal guys. Dari gue pertama adalah melaporkan ke guru, karena guru itu adalah sebagai pengawas dan orang tua kita di sekolah. Betul banget. Lalu kedua itu di orang tua korban. Kita jangan hanya mengadukan ke guru aja, tapi konsultasi kembali ke orang tua korban, karena kita nggak tahu nih kalau korban ini tuh kadang ada yang mau cerita ke orang tuanya, ada juga yang diam-diaman saja. Nah, kalau memang kasus ini parah banget hingga melukai korban hingga parah, kita bisa melaporkan ke pihak berwajib. Ingat ya guys, pihak berwajib kalau misalkan sudah parah banget. Iya, jangan hanya diam karena kalau bungkam itu gimana ya? Bakalan jadi tetap kayak gitu. Iya, terus setuju. menerus gitu. Kalau misalkan menurut Asma sendiri tuh Nah, menurut aku, jika melihat tindakan bullying, segera hentikan, jangan malah menonton. Gue setuju. apalagi di videoin ya. Iya, karena orang Indonesia nih kalau ada suatu fenomena atau peristiwa yang bukannya ditolongin dulu tapi Malah di videoin. itu dia. Benar banget nih. Nah, jika kita tidak bisa langsung membantu, laporkan kepada guru. Nah, terus tidak lupa untuk melaporkan ke orang tua murid. Tapi bila sudah parah, kita laporkan ke pihak yang bertanggung jawab, yaitu polisi. Betul. Setuju banget sih. Bener banget. Nah, selain itu penting banget nih buat kita untuk saling menjaga, saling menghargai. Kalau misalkan orang punya keunikan tuh jangan pernah dikatain atau jangan pernah dibully gitu, karena kita tuh kan kita kan apa ya? Sebagai ciptaan Tuhan itu kan diciptakan dengan adanya perbedaan. Iya. Gak mungkin antara gua dan Valeda ini tuh sama gitu, kan beda-beda. Karena perbedaan itu yang membuat kita Indah. kaya. Buat sobat-sobat sekalian yang merasa sedang pernah jadi korban bully, jangan pernah putus asa dan patah semangat, karena banyak bantuan-bantuan dari luar yang bisa membantu teman-teman. Misalnya itu adalah Ada psikologi, konselor sekolah, komunitas anti bullying, hingga layanan psikologi yang siap membantu teman-teman semua. Oh, benar banget. Oke, nah ingat teman-teman, kita semua berhak merasa bahagia, aman, bahkan tanpa adanya bullying. Setuju banget. Baik di sekolah maupun di dunia maya. Betul. Nah, pembahasan kita kali ini bener-bener seru banget ya. Setuju banget sih. banget. Karena kasus bullying itu juga
suatu kasus yang harus lebih diperhatikan lagi kan. Karena kalau misalkan didiemin bakal menjadi lingkaran setan. Nah, cukup sampai di sini aja ya guys segmen kita di podcast mata kuliah viktimologi. Gua Palen, Gua Bastian, Gua apa? kita bertiga bertiga pamit undur diri. Bye bye.